Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi di channel gua. Bismillahirrahmanirrahim. Gua ambil tema ini, salah posisi. Pernahkah kalian mendengar ungkapan posisi menentukan prestasi? Ini merupakan ungkapan dari bahasa Indonesia. Tapi ungkapan ini memang benar adanya. Ada anak pejabat negara yang tes CPNS lolos begitu mudahnya, atau juga ada anak seorang pejabat negara terus dia menjadi manajer di perusahaan BUMN. Jadi ini yang menentukan adalah posisi menentukan prestasi. Dulu juga pernah ada cerita zaman sahabat, gue lupa lagi kalau masihnya berapa ya, ketika Muawiyah II, yaitu anaknya Yazid bin Muawiyah, itu meninggal dunia setelah menjabat 40 hari menjadi khalifah. Ada yang berpendapat bahwa Muawiyah II ini menjabat hanya 2 bulan. Ada yang berpendapat lagi 4 bulan. Karena menjabat 40 hari, sedangkan dia itu adalah seorang bujangan, seharusnya kan jatuhnya itu ke adiknya, yaitu Khalid bin Yazid. Karena Khalid itu masih kecil, usianya itu baru 6 tahun, maka digantikanlah sama Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam sebelumnya adalah sekretaris Utsman bin Affan. Ketika kekhalifahan jatuh kepada dinasti Umayyah, Marwan bin Hakam menjadi wazir atau perdana menteri dari Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia membantu Muawiyah, bukan berpihak kepada Ali. Sampai wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah terus menjabat dan kemudian digantikan sama anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Marwan juga menjabat sebagai wazir atau perdana menteri. Kemudian juga ketika Yazid bin Muawiyah itu wafat, digantikan lagi sama anaknya, yaitu Muawiyah II. Nah, karena tidak ada lagi posisi yang kuat selain Marwan bin Hakam, Marwan bin Hakam mengambil alih posisi khalifah. Sementara Khalid seharusnya dari Muawiyah II itu jatuhnya ke Khalid, karena Khalid masih 6 tahun. Ketika Marwan bin Hakam itu terbunuh oleh oleh ibunya Khalid, yang juga ibunya dari Muawiyah II, juga dari jandanya Yazid bin Muawiyah terbunuhnya, maka Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Ya seharusnya Khalid dong yang menjadi khalifah. Padahal Khalid tersebut adalah seorang yang cerdik pandai. Dia menguasai filsafat, matematika, ilmu kedokteran, ilmu agama, juga menguasai berbagai macam bahasa. Sudah jelas bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Syria, dan bahasa-bahasa lainnya. Posisi menentukan prestasi. Cerita lain lagi, ketika Utsman Gazi atau Sultan Utsman, pendiri dinasti Turki Ottoman, wafat, maka yang menggantikannya itu adalah Orhan Gazi, bukan Aladin. Padahal Orhan Gazi itu adalah anak dari istri kedua yang bernama Malahatun, sedangkan Aladin adalah anak dari istri pertama. Tapi karena kelahirannya lebih dulu Orhan Gazi, maka yang diangkat menjadi sultan adalah Orhan Gazi. Padahal kalau dilihat dari segi kepintarannya, jelas bahwa Aladin adalah orang yang paling pandai dari anak-anak Utsman Gazi, karena kakeknya itu adalah Syekh Edi Bali. Sultan Aladin pada usia remaja pernah menjadi panitra pengadilan, juga pernah menjadi jaksa pengadilan. Dalam perluasan wilayah, si Aladin itu suka memberikan masukan-masukan. Memberi masukan tidak hanya kepada Utsman Gazi saja, kepada Orhan Gazi pun demikian.
Dia memiliki kemampuan strategi perang yang sangat baik, ilmu hukum yang sangat. Namun karena salah posisi, kelahirannya lebih dulu Orhan Gazi, maka yang diangkat menjadi sultan di Turki adalah Orhan Gazi. Karena gue dulu pernah belajar di Jogja lah. Kejadiannya 7 tahun yang lalu. Di Yogyakarta itu, siapapun rajanya, siapapun sultannya di Yogyakarta, maka otomatis menjadi gubernur di Yogyakarta. Gubernur yang sekarang, Sultan Hamengkubuwono ke-10, itu tidak memiliki putra, hanya memiliki 3 putri, mengeluarkan surat keputusan raja, titah raja, istilahnya, mengangkat putri tertuanya, yaitu Gusti Kanjeng Pembayun, sebagai putri mahkota. Padahal menurut tradisi Jawa, bahwa di kerajaan Islam di tanah Jawa tidak pernah ada sultanah atau seorang sultan perempuan atau seorang sultan ratu yang berkuasa di tanah Jawa. Itu melawan tradisi. Padahal adiknya ada. Contohnya, gua sebutin aja nih. Ada GBPH Yudadiningrat misalnya. Kenapa tidak jatuh kepada itu? Bukan kepada adik laki-lakinya. Nah, itu berarti adik sultan yang laki-laki itu merupakan salah posisi. Sama halnya seperti gua lah. Atau mungkin juga kalian pernah menjadi salah posisi ketika ulangan, maka nilainya akan jelek. Ketika ujian, salah posisi kok gua di depan ya, jadi ya nggak bisa nyontek gitu lah. Itu nggak bisa nyalahin Tuhan ya. Atau kenapa gua lahir belakangan, nggak pegang ini. Jadi benar ada ungkapan mengatakan posisi menentukan prestasi. Itu saja dari gua papanya Elki. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Bye bye.